pagi kamben-kamben, kawan-kawan, konco-konco dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan Anda sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita berterima kasih oleh sebab Sri Kandi bulu tangkis kita, Gracia dan Apriani menyumbangkan medali emas. Jadi kita sudah mendapatkan 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Sudah 5 dapat medali ya. Jadi kita boleh menyelamatkan muka kita di dunia sport, di dunia ini. Baik, untuk tidak berlama-lama saya akan ajak Anda untuk tur ke San Francisco. Kita akan melewati Freeway 5, kita akan melihat pemandangan yang indah dengan perkebunan peternakan yang bagus ya. Terus kemudian kita akan perjalanan akan ditempuh kurang lebih 400 mile, jadi kurang lebih 6-7 jam. Check it out, tidak berlama-lama kita akan berangkat ke San Francisco. Oke kawan-kawan ya, jika kita pergi ke San Francisco dari Los Angeles, ada 3 freeway yang pilihan kita ya. Yang pertama itu warna purple, itu Freeway 5. Itu kurang lebih 380 miles ya. Jarak tempuh 6,5 jam dari 7 jam dari tempat kami Loma Linda. Tetapi yang warna merah itu Freeway 99 ya, kurang lebih 400 mile juga. Jarak tempuhnya lebih lama 1 jam karena jalannya lebih banyak melewati perkampungan ya, artinya banyak kota-kota dilewatin. Yang warna biru itu Freeway 101. Itu agak lama ya, kurang lebih hampir 2 kali lipat jaraknya, kurang lebih 1200 mile dan jarak tempuh 10-12 jam. Tetapi indahnya luar biasa karena dia mengikuti landscaping ya, landscaping daripada lautan dan banyak resorts atau hotel-hotel di sana. Ya baik, inilah kita ambil yang Freeway 5 ya, Freeway 5 karena lebih pendek dan kebetulan kami ada tugas ke San Francisco ya. Freeway 5 pemandangan yang begitu indah setelah gunung Magic Mountain ya. Kalau saudara pernah ke Six Flags di California, itu melewati Magic Mountain. Ya inilah sopir kami ya, Peter ya. Ya begitu tenang mengendarai mobilnya ya. Jadi kurang lebih dia akan membawa kurang lebih 7 jam ya dari Los Angeles ya. Baik, kita akan ikutin terus sebagai pemandangan yang begitu indah, begitu natural ya. Saudara-saudara, ini kalau banyak orang bertanya kenapa tidak ada pohon-pohonan yang tinggi kayak tumbuh begitu, tidak, karena memang ini kalau panas berbatuan, semua rumput-rumput mati ya, jadi tidak ada yang bisa bertahan hidup. Tapi sebaliknya kalau musim dingin dia akan menggumpal es atau menjadi es dan memberikan suatu dampak yang cukup dingin melewati ini. Baik, kita akan melihat bahwa inilah gunung-gunung yang kalau saudara lihat di TV dan di news, gunung-gunung terbakar inilah ya, ini langganan ini setiap tahun seringkali terbakar ya, karena memang seperti tadi katakan cukup panas, apalagi summer ya. Kadang-kadang banyak orang mengira bahwa itu dibuat manusia, tidak. Kadang-kadang bergesekan antara batu di dalam gunung ini menimbulkan percikan api ya. Inilah contoh yang kita lihat ya, ini baru saja terbakar ya. Ini kalau terbakar dibunya kemana-mana. Dan ya kalau nanti dia habis summer akan muncul tumbuh rumput-rumput ya, karena akan apalagi dengan hujan ya. Jadi pemandangan yang begitu indah dari Freeway 5 ini yang kita melihat. Tetapi seperti katakan tadi, Freeway 101 banyak landscaping dan resort beach yang kita lewati cukup indah sebetulnya, tapi agak jaraknya hampir 2 kali lipat. Dan satu lagi Freeway 99 di atas ya, yang tadi yang kita tunjukkan tadi bahwa dia lebih banyak perkampungan ataupun kota-kota. Ya baik, sebelum kami ke San Francisco melewati gunung ini, kami berhenti sebentar di Pyramid Recreation ya, Pyramid Lake ya. Jadi ini digambarkan bahwa boleh, kalau tadi ada boleh fishing, ada gambar ikan, terus kemudian boleh boating, bisa pakai boat, kemudian boleh swimming. Ini cukup indah pemandangannya dan boleh banyak orang di sini juga memancing ya, banyak ikan-ikan bass di sini. Jadi tapi sebagai pemberitahuan bahwa memancing di Amerika harus minta license ya. Itu license-nya kurang lebih $55 per tahun ya. Jadi kalau tidak, apa yang terjadi jika tidak ada license ya, tentu akan di-fine dan kena penalti. Saya dengar sampai $200-300 dendanya ya. Inilah pemandangan yang indah ya. Ini juga bertugas atau berfungsi sebagai menahan ya, jika ada hujan dia menahan air
sehingga ada sumber air yang mereka dapatkan dari sini untuk kebutuhan manusia tentunya ya. Jadi ini multiganda, di samping menahan hujan dan juga menjadi rekreasi buat masyarakat ya. Jadi masuk ke sini hanya kita, kalau tidak salah kita dicas berapa $5 dan kita boleh memancing, berkreasi, berbooting atau naik boot, bawa boot di sini dan juga swimming atau mandi ya. Ya, pemandangan yang cukup indah di sekitaran daripada Gunung Magic Mountain ya. Dan jika kita datang ke sini pada winter ya cukup dingin juga ya. Jadi inilah pemandangan yang kita dapatkan jika kita lewat Freeway 5 ya. Freeway 5 dan lebih singkat, lebih pendek ya. Dan boleh kita juga di sini hiking ya atau camping ya juga. Pokoknya segala aktivitas yang kita buat untuk fun boleh kita lakukan di sini ya. Adalah daripada Pyramid Lake ya. Boleh bawa sepeda juga di sini ya. Ini ya trek-trek daripada sepeda motor ataupun off-road ya. Ya, terus kita akan setelah ini kita terus melewati bagaimana keindahan daripada Freeway 5 yang ya saudara-saudara, jika Anda pernah datang ke California ya, jangan terus naik pesawat, cobalah sekali-sekali naik freeway ya. Ini perkebunan anggur ya. Perkebunan anggur yang di Valley, ini daerahnya Valley, yaitu daerah lembah ya. Lembah ini umumnya di sini orang memproduksi daripada alkohol ya, wine ya. Jadi coba itu karyawan-karyawannya juga parkir ya mobil ya. Jadi jangan salah, di Amerika petani itu adalah orang kaya ya. Jadi mereka itu pekerjanya juga banyak ya. Umumnya pekerja-pekerja imigran dari Meksiko, dari Amerika Selatan yang pekerja keras ya. Amerika cukup blessing ya, cukup blessing karena banyak mendapatkan tenaga-tenaga murah dan pekerja keras rajin dari Amerika Selatan ya. Inilah ini kalau tadi anggur, ini perkebunan orange ya. Jadi orange ya, ini juga sampai, saya perkira ini sampai ribuan hektar ya. Karena ini meliputi daripada Freeway 5 terus ke atas Freeway 99 terus ke bawah Freeway 101, semua itu adalah pertanian, farming. Coba lihat tuh parkir-parkir daripada karyawannya ya. Jadi di sini petani bukan orang sembarang, bahwa mereka adalah pengusaha yang sukses ya dan disegani ya. Nah ini tadi kalau tadi orange, ini kemungkinan cherry ya. Umumnya ini mereka tanam cherry, orange, anggur dan juga alpukat ya. Di luar itu tomat juga ya, sayur-sayuran ya. Baik, coba kita terus menikmati keindahan daripada Freeway 5 ya. Inilah terhempar sampai ratusan miles ya, perkebunan terus berganti dari anggur ke jeruk ke cherry ke avocado dan sayur-sayuran. Semua itu dia kelola secara profesional, dan mereka ini mempekerjakan orang tidak banyak karena mempergunakan traktor, dan seringkali juga saya lihat kalau mereka ada hama itu menyiram hama itu pakai pesawat ya. Jadi mereka ini luar biasa mempunyai modal yang cukup besar, seorang petani di sini. Itu sebabnya petani di Amerika sekali lagi adalah bukan orang miskin tetapi orang kaya yang boleh bertani sampai ratusan hektar. Dan juga di coba sign kita lihat, ada juga kadang-kadang mereka boleh memetik sendiri, bayar berapa begitu ya. Jadi inilah kita melihat terus bagaimana indahnya perkebunan ya. Itu sebabnya kalau saudara datang ke California, jangan melulu naik pesawat ya antara San Francisco dengan Los Angeles ya. Seperti saya katakan tadi dari awal, ada 3 freeway ya, masing-masing punya keunggulan. Ya ini Freeway 5 lebih pendek, tapi kita lihat banyak perkebunan yang indah ya. Sampai ribuan hektar, bagaimana sistem irigasinya. Dan saudara, dari sini kita belajar bahwa sebetulnya menjadi seorang petani itu atau membuka usaha pertanian tidak terlalu susah, karena memang yang dibutuhkan adalah suatu cahaya matahari ya, cukup ya, ini sudah pasti ya. Terus kedua air ya, dan mereka inilah coba perhatikan ya, mereka membuat sungai buatan yang memompa dari sungai ya.
dan itu disemprotkan di mana-mana, dan tentu ini merupakan suatu subsidi dari pemerintah. Itu sebabnya seringkali juga ini menjadi suatu politik ya, sebab beberapa data kita ke sini, ini juga salah satu yang kita mau lihat bahwa ini jutaan sapi ya, jutaan sapi. Begitu banyak ya, dan seringkali kalau saya bawa pelanggan saya makan steak di Amerika, mereka bilang, "Oh ini kok enak sapinya ya." Karena memang sapi di sini memang jadi pedaging ya, artinya bukan, kalau saya ingat dulu di kampung kami bahwa sapi dipotong setelah dia capek untuk mengolah sawah ya, tapi sapi di Amerika khusus dibuat menjadi pedaging ya. Coba lihat produksi-produksi daripada ini. Ada juga bawang putih, bayangkan ya, bertrak-trak. Nanti akan kita lihat bahwa sepanjang saya menjalani Priway 5 ini, saya melihat seperti depan sana tomat ya. Tomat itu sampai saya hitung lebih daripada 10 truk ya. Jadi Amerika itu berlimpah ya, mereka profesional mengelola baik pertanian, peternakannya sehingga unggul ya. Bayangkan Indonesia saya dengar mengimpor kacang kedelai ya, udah pasti wine anggur, terus kemudian produk-produk dari daging ya, cheese daripada produk daripada sapi ya. Jadi mereka memang unggul secara pengelolaan dan dari segi bisnis ya. Ini kelemahan yang kita melihat di Indonesia ya. Saya jujur untuk program ini saya sedikit mengkritik kawan-kawan ya. Ada beberapa kawan saya tamat dari IPB ya, Institut Pertanian Bogor, tapi ujung-ujungnya jadi banker ya. Jadi kerja di bank ya. Kalau 1-2 orang sih nggak apa-apa, tapi bergerombol jadi pergi jadi banker ya, artinya yang tadinya ilmu yang mereka pelajari di pertanian mubazir ya, tidak ada yang salah untuk bekerja di banker, tapi alangkah baiknya kita artinya profesional seperti orang Amerika. Coba perhatikan ini di bawah itu banyak harus pakai selang ya, sprinkle namanya. Jadi mereka pompa 2-3 kali satu hari jika musim summer ya. Jadi bayangkan sampai ribuan ya. Saya kira ini lebih daripada 50.000 hektar ya. Ini luas daripada pertanian-pertanian yang ada di Priway 5 ini dan Priway 99. Bayangkan berapa juta, berapa panjang ini mereka butuhkan kabel-kabel atau katakanlah pipa-pipa kecil yang memompa air dari sungai buatan tadi ke pohon-pohon ini. Itulah teknologi yang paling canggih yang sebetulnya Amerika ya tidak seperti di Indonesia ya. Coba perhatikan ini ya, mereka punya juga ada produk-produk pertanian mereka juga kelola secara profesional, baik daripada truk-truk pertaniannya, baik daripada cara pembibitannya dan juga cara mereka mengelola bagaimana irigasinya. Jadi kalau untuk ini saya angkat jempol, Amerika memang mengelola pertanian secara profesional ya. Baik, kita ada 182 lagi miles menuju ke San Francisco, tetapi coba terus saya asal melewati Priway 5 ini tidak bosan-bosan melihat mata kiri kanan pertanian silih berganti ya. Dan mereka buat dari silih berganti sehingga pemandangan dan juga saya kira daripada segi pertaniannya cukup sehat karena tidak monoton ya. Jadi ada satu aneka ragam ya. Saudara-saudara, kalau cara mengelola pertanian ini saya salut dengan Thailand ya. Kalau saudara pergi ke Thailand, dari Thailand coba naik kereta atau bus ke Chiang Mai ya. Jadi kiri kanan seperti Amerika, mereka kelola secara profesional ya. Itu sebabnya durian Bangkok, kemudian mangga Bangkok, pepaya Bangkok dan segala macam ya, masuk menyerbu seluruh daripada toko-toko di Amerika dan juga di Eropa ya. Ya coba lihat ini, jadi setiap beberapa mile ada istirahat, ada isi bensin. Jadi dikelola dengan bagus ya. Jadi kita tidak usah khawatir, setiap rata-rata 15-20 mile ada pom bensin, ada pompa bensin dan tempat istirahat. Tetapi satu kelemahan daripada tempat istirahat, supaya saudara tahu, di California umumnya di rest area tidak ada restoran ya. Paling dia ada jual minuman-minuman kaleng yang bayar $1-2 ya. Beda di Eastern ya, kalau saudara pergi ke New York, ke Philadelphia, Washington, Boston,
di rest areanya ada restorannya seperti di Eropa, tapi di California di rest area hanya toilet dan minuman-minuman kecil ya, tidak ada restoran yang menjual makanan. Tapi gas station atau restoran-restoran bertebaran di mana-mana, tapi tidak di rest area. Ya, baik, sambil kita terus menikmati bagaimana keindahan ya perjalanan kita selama 7 jam ya. Coba buat saya juga jadi untuk exit untuk mengisi diesel, gasolin, bensin, dibuat tanda-tandanya dengan bagus dan juga tertera dengan harga ya. Nanti kalau kita lihat di mendekati gas station ya ada harganya. Jadi kita boleh memilih gas station mana atau pilihan mana mau kita ambil, apakah Chevron, apakah Shell, apakah 76, adakah Valero. Jadi kita customer diberikan hak untuk memilih, tinggal kita apa ya. Coba lihat ini recall Newsom. Newsom is gubernur ya, Gavin Newsom. Jadi ada suatu problema ya. Kalau saya setiap saat pergi ke setiap bulan, setiap tahun pergi ke Freeway 5 ke San Francisco maksudnya, bahwa seringkali berkurang area pertaniannya sebab mereka kendala dengan air ya. Jadi kemungkinan subsidi pemerintah dikurangin sehingga mereka mereka sangat kecewa dengan pemerintah Newsom ya. Sebabnya disebut di sini Save California Water ya, atau seringkali dibuatkan No Water No Job atau No Water No Fruits ya. Jadi itu sebabnya mereka juga menyuarakan supaya government lebih banyak lagi memberikan subsidi khususnya di bidang air. Memang air adalah dampak yang paling perlu di dalam pertanian. Ya, coba kita lihat tangki-tangki pompa air ya. Kadang-kadang mereka pompa dari bawah tanah juga dari membuat daripada karena tidak cukup daripada sungai-sungai buatan. Inilah kehebatan Amerika ya. Mereka betul-betul mengelola secara profesional, berbisnis, sehingga jujur saja Amerika itu adalah orang-orang yang suka meminum alkohol ya. Jadi seringkali pertanian-pertanian ini 70% daripada hasil pertanian baik berupa anggur, cherry atau jeruk dan juga yang lainnya itu mereka produksi akhir daripada alkohol. Itu sebabnya Amerika suka dan masyarakat Amerika paling banyak mengonsumsi alkohol. Bahkan boleh dikatakan lebih banyak mereka minum alkohol khususnya weekend daripada air ya. Jadi alkohol merupakan suatu produksi yang sangat perlu ya di Amerika ya. Jadi coba kita lihat ini bagaimana mereka terus ya membuat suatu teknologi yang bagus ya, alat-alat komunikasi pertanian, terus kemudian teknologi pemupukan, teknologi irigasi, dan tentu matahari yang cukup karena ini berada di lembah ya, di lembah-lembah yang sudah cukup memenuhi daripada cahaya ya. Inilah pemandangan-pemandangan yang kita akan lewati menuju daripada San Francisco dari Los Angeles ya. Terus kita terus melihat dan perjalanan kita akan hari ini adalah berhenti di Livermore ya. Dari Livermore kami akan sajikan minggu depan channel yang cukup menarik bagaimana tur-tur di San Francisco, di downtown San Francisco, dan juga acara daripada Ghost Merdeka yang akan diadakan KJRI San Francisco. Kita setelah inilah salah satu daripada pembangunan rumah-perumahan ya, karena memang rumah-rumah baru jadi banyak berkurang juga pertanian untuk membangun rumah-rumah baru karena memang California merupakan suatu state yang paling cepat pertumbuhan populasinya. Jadi banyak permintaan rumah, fasilitas rumah, penghunian dan terpaksa pertanian dikurangin untuk membangun atau memenuhi kebutuhan daripada perumahan, daripada kebutuhan masyarakat di California khususnya di pinggiran kota San Francisco. Karena memang perumahan-perumahan di San Francisco cukup mahal ya, jadi coba untuk membawa ke pinggir ke kota ya. Baik, setelah melewati Freeway 5 kita akan menuju Livermore Outlet ya. Dan inilah Freeway 580 ya, Freeway 580 yang di sebelah kiri kita. Kalau saudara perhatikan itu macet ya, karena memang itu berbalik arah dari San Francisco ke pulang ke rumah masing-masing, artinya ke rumah arah ke pinggiran kota ya. Jadi kami berlawan arah dengan orang yang pulang kantor karena sore
Ini saat ini menunjukkan pukul 5:30 sore ya. Dan coba perhatikan juga kipas-kipas atau katakanlah itu pembangkit tenaga listrik tenaga angin ya, di mana-mana karena memang daerah ini mendekati Livermore ini angin sangat kencang. Jadi dipergunakan untuk memutar dinamo listrik ya untuk kebutuhan listrik yang di sekitarnya. Itu sebabnya merupakan suatu keunggulan juga ya. Jadi Amerika seluruh memperdayakan daripada apa. Kita coba juga di sebelah kanan kita ini banyak juga sapi-sapi berkeliaran begitu ya. Jadi bertumbuh begitu dan kalau kita dekatin sapi-sapi ini dia punya seperti radar ya. Jadi tidak bisa juga. Jadi mereka tahu kemana sapinya. Mereka boleh cek dari rumah melalui komputer kemana sapinya bergerak dan bagaimana sapinya makan dan segala macam. Mereka boleh cek dari rumah mereka dan melalui radar ya, arti kata melalui kecanggihan daripada internet ya. Begitu indah pemandangan menuju Livermore ya, kipas-kipas daripada dinamo berputar begitu dan memberikan suatu keindahan di antara bukit-bukit gunung ya, sambil terus kita melewati perbukitan ini ya. Dan kami agak pelan di sini karena memang angin kencang di sini ya. Jadi kebetulan mobilnya juga tidak mau kencang ya. Ini dia punya radar, Mercedes ini punya radar, kalau dia kencang dia otomatis dia ngerem sendiri ya. Jadi kita lihat ya, banyak juga gunung-gunung terbakar ya. Ya, begitu indah ya. Dan saudara-saudara, inilah salah satu keunggulan daripada Amerika memperdayakan segala sumber daya. Ada yang kipas angin dan ada juga solar ya. Ada juga nuklir, ada juga tenaga ombak, ada juga tenaga diesel dan juga tenaga air ya, seperti yang terjadi. Kami sudah tiba di Livermore ya. Jika saudara datang ke San Francisco, datanglah ke Livermore. Ini masih relatif baru ya, relatif baru untuk outlet ada di sini dan cukup lumayan daripada pilihannya karena memang di sini ada ratusan toko-toko outlet yang bertebaran ya. Dan banyak orang tidak cukup satu hari untuk kalau mau belanja ya. Tapi sebelum belanja kami makan dulu ya karena sudah capek. Jadi di sini juga ada food court, ada pilihan-pilihan ya. Ada yang masakan Cina, ada juga Jepang punya, Italia dan banyak pilihannya dengan harga-harga yang tentu tidak terlalu mahal di food court ya. Jadi kami akan pilih daripada Japan Cafe ya. Jadi ini memang kami suka dengan masakan Jepang. Habis itu kan boleh belanja dan menikmati daripada Livermore Outlet ya. Saudara-saudara, jika datang ke sini sempatkan waktu untuk berbelanja di Livermore. H&M, my favorite boss. H&M, Burberry. Oh my gosh. Yeah. What are you looking for? H&M? Let's go looking at H&M. My son looking at H&M. Wow. H&M. Oh, man over there. Let's go, man. $17.
You see something? This is sales. Sales good, man. Sales. $10, Peter. You want this, Peter? Huh? Baik, setelah acara berbelanja kami selesai dan demikianlah YouTube kami pada saat ini, dan jangan lupa di like, di subscribe, di share tentunya ya, dan ikuti kami untuk terus mengikuti kami untuk tur-tur di San Francisco yang begitu menarik ya, karena kami datang ke San Francisco untuk mengikuti program daripada Konsulat Jenderal San Francisco Goes Merdeka ya, acara bersepeda dan acara-acara menarik dan tur-tur menarik yang ada di San Francisco. Dan pertanyaan kita pada saat ini adalah berapakah jalan freeway menuju dari Los Angeles ke San Francisco atau sebaliknya San Francisco ke Los Angeles ya, kalau boleh disebutkan freeway-nya ya. Dan biarlah acara ini, YouTube ini boleh memberikan suatu informasi, kesenangan dan kegembiraan buat kita semua. Dan sampai ketemu minggu depan di acara kami yang tentu cukup menarik dari San Francisco. Terima kasih.